Les Nusa. Iya, bertentangan itu dengan cicak tadi kan. Katanya dilarang membunuh hewan. Sementara di dalam hadis dikatakan barang siapa yang membunuh cicak, maka dia akan mendapatkan pahala. Ini makanya bertentangan satu sama lain. Silakan, Fikri Lesnusa. Iya Bang Edis. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Apa yang mau Anda sampaikan? Iya, Oh, gelap-gelapan Bang. Edis. Ya, saya sementara di luar karena lagi nonton live-nya Bang Edis saja. Karena memang saya naik terus dan nonton penyampaian dari Bang Edis, penjelasan dari Bang Edis mengenai lintas agama begitu ya Bang. Karena memang lagi menikmati udara segar di luar ya Bang. Jadi Oke. Abang Islam atau Kristen Bang? gini Bang, saya memang non Muslim Bang, cuman banyak penasaran terkait dengan ajaran ya memang misalnya dari Kristen dan Muslim yang sampai hari ini juga kan masih penasaran begitu Bang. Makanya selalu diikuti live dari Bang Edis karena penjelasannya ya menurut saya banyak masuk logika juga seperti itu perbandingan dari Bang Edis. Gini Bang, Termasuk sedikit tadi Bang ya, baru sedikit. Karena kalau Anda Kristen, artinya statement Anda itu statement yang bisa dikatakan, itu karena sesama Kristen ngomong gitu. Gini Bang, channel saya ini Bang, saya berusaha untuk membangun channel saya ini adalah channel yang anti terhadap subjektivitas. Makanya saya pengen pengakuan itu muncul dari opos saya, lawan debat saya gitu loh. Kalau yang Kristen bilang begitu mah ya, nah itu kan sesama Kristen. Gitu. Abang Kristen Bang? Saya Kristen man tapi baru masuk juga karena memang orang tua saya memang bukan Kristen. Cuman ya karena di situ dulu saya sama-sama dengan salah satu pendeta dan puji Tuhan itu kami beberapa teman-teman yang memang bukan Kristen itu masuk Kristen semua dan percaya Yesus. Dan Berarti abang bahkan ada yang sudah jadi anggota. lahir sebagai Muslim. Siap Bang. Oke, Fikri itu nama asli ya, karena setahu saya Fikri itu ya Muslim Bang, betul? Siap Bang, siap. Oke, gini Bang, kita harus objektif Bang, kita harus tes dulu. Abang berapa tahun jadi seorang Muslim? Tidak Bang, dari lahir juga Bang. Dari lahirnya tidak di Muslim Bang. Oh, berarti orang tua Anda yang tadinya Muslim, kemudian jadi Kristen, kemudian Anda terlahir udah Kristen. Siap Bang. Oh gitu. Tapi kenapa nama Anda kok Fikri? Nama lengkapnya Joshua Samuel Fikri Lesnusa Bang. Oh, Joshua Samuel Fikri. Ada Fikrinya ini. Ya udahlah Bang kalau begitu. Kalau Abang memang sudah Kristen dari lahir, artinya apa yang Abang ungkapkan itu adalah ungkapan dari seorang Kristen. Nanti kita dibilang room yang subjektif. Begitu Bang. Jadi kita kasih kesempatan dari teman-teman yang Muslim ya Bang ya. Iya Bang Edi, siap. Oke, baik, Terima baik. kasih, Tuhan semangat berkati selalu ya. Bang Edi. Baik, saya turunkan Bang. Amin Yuk. Bang Edi, makasih ya Bang Edi. Sama Bang, sama Bang. Oke. Saya turunkan ya teman-teman ya. Yuk, silakan. Kita kasih kesempatan dari yang Muslim ya. Dari yang Muslim. Rahmat Tanjung. Oh, makasih ETH, makasih. Rahmat Tanjung, silakan Rahmat Tanjung. Oke. Kalau dari nama-namanya ini Anda ini nampaknya saudaranya Akbar Tanjung ini. Silakan. Kalau Muslim semuanya harus saudara Mas. Ya, silakan. Oke, Bang Rahmat Tanjung.
Apa Ya. yang mau Anda utarakan? Anda Muslim ya? Muslim. Oke, silakan. Jangan merokok, Bang. Jangan merokok, Bang. Abang kalau ngomongin Allah dan Muhammad, hargailah mereka, Bang. Jangan ngomongin Allah dan Muhammad sambil begini. Hargailah tokoh tersebut. Ya, silakan. Silakan. Saya mau nanya nih Mas, sama Mas Edis ini. Agama itu memang untuk diperdebatkan apa gimana Mas? Tidak, Bang. Agama itu untuk dilakukan, untuk dijalankan, seperti itu. Tetapi Bang, perlu Abang tahu bahwa di dalam praktek menjalankan agama ini ada oknum-oknum tertentu, terutama dari pihak Muslim yang sering mengutip-ngutip kitab kami untuk membenarkan Muhammad. Nah, itu yang saya lakukan, Bang. Begitu. Tapi tujuannya kan Mas memang semuanya itu kan satu. Tujuannya beda, Bang. Tujuan Anda dengan tujuan kami beda. Kalau tujuan kami supaya apa? Supaya kami bersama-sama dengan Tuhan, hidup di surga bersama-sama dengan Tuhan untuk menyembah dan memuji Dia sampai selama-lamanya. Sementara di dalam agama Anda bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah supaya nanti kalian mendapatkan perempuan-perempuan dengan payudara yang besar. Beda kan? Itu Lah, gini, kan Mas. kaget ya kan? Gimana? Enggak, saya bukan kaget. Cuman bahasa Anda itu payu-payu udara besar itu Anda kan udah mencemooh satu agama lain. Mencemooh katanya ya Tuhan. Baik, kita tampilkan ayatnya ya. Sungguh luar biasa jamaah-jamaah di TV ini, jamaah baru ini saudara ini ya. Baik. Oke, kita tampilkan ya Bang ya, ayatnya ya Bang ya. Itu Abang ada Al-Qur'an di sana, Bang? Enggak, saya nggak pakai Quran Mas. Saya logika aja cerita Mas. Iya, pantesan Anda nggak percaya isi Al-Qur'an. Baik. Bukan saya nggak percaya si Quran. Bang, kalau Anda percaya dengan Al-Quran, artinya yang baru saya katakan itu Anda harus percaya. Anda tidak percaya bahwa Anda itu dijanjikan gadis-gadis yang berpayudara besar? Nggak percaya? Mas. Bukan. Bukan. Anda percaya nggak? Payudara besar. Kalau bicara Mas, kita jangan saling mendebatkan satu kitab ini dengan kitab yang ini. Baik, saya akan balikan ya kamera saya. Sebentar teman-teman, ini masih lemot. Sebentar. Mengapa Anda ini tidak percaya dengan isi Al-Quran Anda sendiri? Baik, saya balik kamera saya Bang ya. Oke. Bang, ini Al-Quran atau bukan Bang? Surah Ya kan, An-Naba. Bang? Surah An-Naba ayat 33. Abang baca dulu. Ngerti Bang? Waqaiba atraban bacaannya. Apa artinya? Artinya adalah ini Bang. Gadis-gadis montok. Artinya montok itu apa Bang? Gadis-gadis yang payudaranya besar. Loh kok Anda kok malah geleng-geleng kepala? Ini gimana Anda ini? Ini Bang surat An-Naba ayat 33. Pahala bagi orang-orang yang bertakwa, mengerjakan amal soleh, Anda rajin sholat, Anda rajin zakat, naik haji, Anda akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa gadis-gadis montok. Gitu Bang. Selama ini Anda tidak tahu karena selama ini Al-Quran hanyalah Anda baca huruf Arabnya. Begitu. Betul. Jangan sedih Bang, jangan sedih Bang, jangan sedih. Bukan, aku nggak sedih. Terus Aku bukan gimana sedih. Bang? Yo. Cuman kan yang saya minta sama Mas ini, jangan saling mencemooh satu agama lain dengan agama yang lainnya. Betul itu Jangan saling Bang. memperdebatkan Betul Bang. kesalahan Saya agama sangat ini setuju dengan yang agama Abang bilang jangan mencemooh. Gini Bang, Jadi apakah saya tanya ketika sama saya Mas katakan kembali.
Apakah ketika saya katakan bahwa di dalam agama Islam itu dijanjikan gadis-gadis montok seperti itu, apakah itu sebuah cemooh? Bang, gini, setiap di Alkitab, setiap itu di Quran sama-sama. Kalau dibilang gini, Mas, kita nggak perlu memperdebatkan seluruh agama ini. Keyakinan kita semua berbeda. Saya setuju, Yang kedua, Bang. Saya tanya sama Mas sekarang. Sekarang saya tanya sama Mas. Yesus itu Tuhan nggak? Bang, di dalam Alkitab jelas, Bang, Yesus adalah Tuhan kami. Bukan Tuhan kalian, Bang, karena Tuhan kalian Ya. adalah Muhammad. Tuhan kami bukan Muhammad. Ah, kan abang saja Quran saja tidak pernah baca, gimana makanya abang nggak tahu Tuhan Muhammad. Tuhan itu Rasul kami, bukan. Iya, Bang, Muhammad tetapi itu kalian Rasul kami. tuhankan, kalian pertuhankan Bukan kami dia, tuhankan. kalian. Tapi kalau kalian baru kalian tuhankan. Oke, baik, Bang. Kita uji ya, jangan- kita uji, Bang, ya. Berarti saya Gini, Bang. tanya. Jadi Sebentar, saya Bang, tanya, kita uji Bunda dulu, Bang, Maria- kita uji. Gini, Bang. Abang kan pernah ngelihat gereja kan? Iya. Oke, di gereja kami orang Kristen berseru-seru kepada Yesus. Ya Yesus, ya Yesus. Kami berseru-seru, bernyanyi-nyanyi. Makanya kalau abang lewat gereja, abang karena bertoleransi, jangan gebar-gebar motor, jangan berisik. Orang Kristen lagi nyembah Tuhannya, nyembah Yesus. Betul? Betul? Betul nggak, Bang? Ya, bukan yang saya minta Mas ini. Tuh, Kalau kan kalian- gimana sih? Bang, kan abang bilang begini, Bang. Kalian menuhankan Yesus. Betul itu, Bang. Kami menuhankan Yesus itu betul. Kenapa? Karena abang waktu lewat gereja, ngelihat orang-orang Kristen berseru-seru, bernyanyi, memuji, menyebut-nyebut nama Yesus. Makanya abang bilang itu orang maksudnya Kristen gini. lagi menuhankan Yesus. Nah, Maksudnya sementara jangan- agama Islam, Bang, jangan- sementara orang-orang jangan saling Islam, memperdebatkan. Biarlah Coba sih. ibadah mereka, ibadah saya gitu loh. Jangan saling memperdebatkan, nggak bagus. Bang, kita tidak memperdebatkan, Bang. Kita ini hanya supaya kita saling mengerti sama satu sama lain. Iya, paham. Mas. Nah, Biar ketika jangan- kalian, coba Bang, sekarang saya tanya, bener nggak orang Islam bukan hanya di masjid, Bang, bahkan gelar tikar di jalan, mereka solawatan, mereka berkata ya Rasulullah, tung tung turung tung tung tung, pukul rebana, ya Habibullah, ya Rasul. Kalian mengucapkan kata-kata puji-pujian, pemanggilan kepada Muhammad nggak? Ya, memang iya. Ya sudah, itu kan- Bang. Kenapa kami orang Kristen manggil-manggil Yesus, kau bilang menuhankan Yesus, sementara kalian berbuat yang sama nggak menuhankan? Itu sama artinya begini, Bang. Artinya sama dengan begini. Kita sama-sama pergi ke pesta, ya. Sampai di pesta Anda ambil makanan segini, lauknya segini, kerupuk segini. Ya kan? Saya juga ambil dengan porsi yang sama. Terus kau menunjuk saya, kau makannya banyak sekali. Sementara kamu mengambil dengan porsi yang sama, kau bilang, kalau ini nggak banyak, beda ini kalau ini. Karena hukumnya beda, nggak ada gravitasi bumi di sini, lain ini. Jadi janganlah kita itu berstandar ganda, Bang. Kalau kami menuhankan Yesus, betul kami akui. Tetapi kalian itu melakukan hal yang sama yang seperti kami lakukan. Kalian juga berseru-seru, ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Tuh kan, kalian kan mengucapkan hal yang sama. Lalu kenapa kalian tidak mau mengakui itu? Gitu loh. Saya mengakui, ya kenapa saya nggak mengakui? Tadi abang bilang kami tidak menuhankan Muhammad. Gimana? Mas, Rasul Allah itu bukan kami menuhankan Muhammad. Ya udah, terus kenapa kalian bilang kami menuhankan Yesus? Karena kami ngapain? Bukan. Ya orang emas kan menuhankan Yesus buat kami itu nggak bermasalah buat kami. Bukan begitu, Bang. Bukan Jangan apa yang membuat kami akhirnya, apa yang membuat kalian menyimpulkan bahwa kami menuhankan Yesus?
Kan karena perbuatan kami kepada Yesus kan? Karena kami memanggil-manggil namanya. Ya kan? Betul nggak? Oh, berarti kau menuhankan. Nah, ternyata kalian sama. Gimana? Kalian memanggil-manggil. Bahkan kalian sudah Yaudah. bikin lagu itu. Yaudah, oke, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Ah, lari ya bang. Aduh. Berat. Nah, ya. Ya. Oke, kita kasih naik ada Nur Cintasari. Selamat malam Nur Cintasari. Oh, ini lagi. Kemarin Aisyah, sekarang Nur, besok Udin. Ya. Umar. Udah kau dibawa dulu, Mar. Kau nonton di bawah dulu. Sakit kepala saya kalau diskusi dengan kamu. Oh, kamu selalu menggunakan. Kamu seharusnya udah kena kamu pasal kamu. Barang siapa dengan menggunakan nama palsu, keterangan palsu itu masuk. Ayo silakan. Kita kasih naik ada Ibil. Silakan Ibil. Halo Ibil, apakah Anda Muslim atau Kristen? Oke, terpental dia ya. Kita kasih naik ada Ashi Sharawi. Ashi Sharawi. Oh, malah Wet. Halo Wet. Halo. Ya, Islam atau Selamat Kristen, malam. Bang? Islam, Bang. Silakan Bang, nyalakan kamera. Silakan Bang, apa yang mau Anda utarakan, apa yang mau Anda bantah, atau jangan-jangan Anda malah setuju. Silakan. Gini Bang, saya ada mau tanya sama Abang, Bang. Oke, tapi kalau bisa Bang, jangan kameranya itu balik ke sini Bang, biar jangan kena matahari. Ah, gitu ya, silakan. Oke Bang. Nah, silakan. Jadi saya mau tanya sama Abang, itu Abang bilang tadi kan itu Nabi Isa itu kan bukan Tuhan, Abang bilangnya bukan Tuhan. Jadi Tuhan Abang siapa, Bang? Isa bukan Tuhan, maksudnya gimana? Isa bukan Yesus, begitu Bang maksudnya. Ya sekarang kan kami kan kalau Muhammad itu kan bukan Tuhan, tapi utusan dari Allah. Muhammad Jadi bukan Tuhan. Kalau kata Tuhan yang Anda maksud di situ Allah, betul. Tetapi kalau Muhammad itu Rob, artinya Muhammad itu Tuhan, itu sudah diakui oleh para pendebat-pendebat Muslim. Jadi Muhammad itu memang Rob kalian, yang kepadanya kalian mengikut, yang gini, Bang. kepadanya kalian Kan sama siapa tadi yang Abang debat tadi, Abang bilang kan kami menuhankan Nabi Muhammad. Tapi betul, kalau kalian bagi kami, menjadikan Muhammad sebagai Rob, sebagai Tuhan kalian, yang kepadanya kalian ikuti, taat, takluk, tunduk kepadanya. Abang paham enggak dari arti asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Bang? Baik, baik. Saya ini dulu Bang ya. Gini, biar kita fokus dulu. Bang. Ya. Ada seseorang bernama Budi. Budi ini bukan Muslim, Budi bukan Kristen, bukan Hindu, bukan Buddha. Budi, dia menuhankan hawa nafsunya. Ya. Oke, menurut Anda siapa Tuhannya Budi ini? Macam mana, Bang? Makanya Bang, konsentrasi ya Bang ya. Dengar perkataan saya. Bang ya, coba Bang ya dengar. Nah, sekarang nih saya tanya sama Abang ya, Bang. Bang, gini Bang, fokus. Bang. Kalau Abang nggak fokus, iya. kita nggak bisa diskusi Bang. Fokus ya, fokus. Ada Iya. orang bernama Budi. Si Budi bukan Islam, bukan Kristen, bukan Hindu, bukan Buddha. Dia adalah orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Dia menuhankan hawa nafsunya. Menurut Anda, siapa Tuhannya Budi ini?
Tunggu. Tunggu bang, ini sinyal ngelek bang, nggak jelas. Tiba-tiba sinyal ngelek. Gimana bang? Bang, Coba ulang. ini ulang-ulang terus nih teman-teman. Kasih dulu saya energi nih teman-teman. Kalian pikir saya nggak capek apa? Coba dengarkan ya, dengarkan. Ada seseorang Ini namanya Budi. sinyal nggak jelas bang. Ayo. Oke, ada seseorang bernama Budi. Iya. Budi ini dia bukan Islam, bukan Kristen, bukan Hindu, bukan Buddha. Dia menuhankan hawa nafsunya. Iya. Dia menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhan. Menurut Anda siapa Tuhannya dia? Allah, Yesus, Sang Buddha, atau siapa Tuhannya dia menurut Anda? Ya hawa nafsunya lah Tuhan. Hawa nafsunya. Oke. Kenapa dia disebut menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Karena dia mengikuti, dia menuruti, dia mementingkan, dia dikendalikan oleh hawa nafsunya tersebut. Setuju? Ya, anggaplah setuju sekarang bang. Yang saya tanya kan abang tahu dah arti dari mengucap 2 kalimat syahadat bang? Jangan ke situ dulu bang. Iya, Saya ini ingin membuktikan menurut ajaran agama Anda bahwa Muhammad itu adalah Tuhanmu. Coba dengar dulu. Anda setuju atau tidak? Dia disebut menuhankan hawa nafsunya karena dia mengutamakan hawa nafsunya. Dia mementingkan hawa nafsunya. Dia lebih dikendalikan oleh hawa nafsunya. Dia takluk kepada hawa nafsunya tersebut. Setuju? Setuju. Oke, pertanyaan saya kepada Anda. Anda. Sebagai seorang Kristen yang sejati, kami harus berbuat seperti itu kepada Yesus. Kami harus lebih mengutamakan Yesus. Kami harus takluk, tunduk, patuh kepada Yesus. Kami harus menjadikan dia sebagai yang memerintah, mengendalikan kami. Pertanyaan, itulah makanya kami menuhankan Yesus. Disebut Yesus menjadi Tuhan kami. Sekarang, Anda sebagai Muslim, wajib nggak Anda berbuat seperti itu kepada Muhammad? Wajib bang. Itu makanya kau menuhankan Muhammad. Bukan menuhan bang. Abang paham dah arti dari Oke. Mengucap Sekarang 2 gini, kalimat syahadat. biar nggak debat kusir. Gini. Ah. Kalau orang menjadikan hawa nafsunya sebagai sosok yang mengendalikan, sosok yang mengontrol, sosok yang membuat dia itu takluk, berarti hawa nafsunya itu jadi Tuhannya. Setuju? Sekarang ini apa balik-balik dengan hawa nafsu masalah ada Tuhan. Iya, Bang. karena Saya tanya kami sama abang, itu kan, berstandar ganda. yang saya tanya bang, abang kan megang dengan agama abang lah. Coba gini aja dah. Kami ini kan Coba megang gini. dengan Coba gini, agama Bang. kami. Sebagai Muslim. Dengan omongan abang kepada saja siapa? tadi, coba dengan omongan saya pula. Sebagai seorang Muslim, kepada siapa Anda harus taat, patuh, tunduk? Kita bang dengar bang ya, coba abang dengar omongan saya dulu bang ya. Ini kan abang ngomong tidak dapat orang yang naik dia mau ngomong, abang terus jangan ngoceh. Silakan. Dalam agama kami bang mengucap 2 kalimat syahadat itu kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa bang? Nabi itu bang utusan Allah bang. Allah itu kalau dalam agama kami tidak kelihatan. Anda ini tidak paham dengan yang saya maksudkan, Bang. Saya itu tidak bilang bahwa Muhammad itu adalah Allah, Bang. Saya tidak pernah bilang bahwa Muhammad itu Allah. Yang saya bilang Muhammad itu kalian tuhankan seperti orang menuhankan hawa nafsunya. Gini, dengerin saya, dengerin. Ada nggak orang yang menuhankan hawa nafsunya? Nggak ada orang yang menuhankan itu bang. Nggak ada orang menuhankan hawa nafsunya? Ada, mungkin abang lah yang menuhankan. Ada, nggak ada. Ada tuh nggak ada. Coba jelas dulu. Nggak ada. Mungkin kalau ada, mungkin nafsu? Edis lah mungkin yang ada. Mungkin Edis lah yang ada. Pertanyaan saya bukan siapa bang. Ada atau tidak orang yang menuhankan hawa nafsu? Nggak ada bang. Baik, saya tunjukkan kepadamu satu ayat di dalam Quran.
Memang mereka ini nggak ngerti isi Qurannya. Pantesan Anda ini. Nih, saya tunjukkan. Anda bilang tidak ada. Berarti Anda ini tidak pernah membaca Al-Quran. Baik. Saya tampilkan kepadamu suatu ayat di dalam Quran. Saya balikin ya Bang ya. Oke. Kelihatan Bang? Ini namanya Quran surat Al-Jathiyah nomor 23, betul? Ya. Oke. Di sini dikatakan apa? Coba Anda baca. Bersuara Bang bacanya. Bacanya bersuara, jangan bisik-bisik begitu. Yuk coba. Maka Abang baca sendiri ya Bang. pantesan kurang cuman saya paham yang baca. tahu isi Quran. Anda suruh baca tidak mau. Saya bacakan nih. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Menurut Al-Quran ada nggak orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Enggak ada Bang. Berarti ayat ini bohong. Bukan bohong Bang. Ini loh, coba. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengarannya dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya, maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Artinya menurut Al-Quran ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Ada manusia-manusia tertentu yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Apakah hawa nafsunya adalah Allah? Tentu tidak. Makanya Anda ini salah paham. Saya berkata Muhammad itu Tuhan bukan artinya Muhammad itu Allah. Kalian jadikan Muhammad itu sebagai... Nah, kabur dia kan? Lari dia. Memang berat ngomong sama mereka ini. Ini loh, sudah jelas-jelas ini loh. Orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Makanya apa maksudnya menjadikan sesuatu itu sebagai Tuhan? Makanya hati-hati. Banyak orang tidak sadar sudah menuhankan hawa nafsunya. Banyak orang sudah tidak sadar menuhankan manusia. Karena apa? Karena kalian memperlakukan manusia tersebut sehingga manusia tersebut mengontrol, mengendalikan hidupmu. Makanya kurang-kurangin membenturkan kepala ke lantai biar cepat nangkep yang saya maksud. Susah amat memahami kalimat-kalimat yang sederhana. Yo, silakan. Kalau kalian tidak memiliki ilmu sama sekali, tolong berhentilah kalian itu mendebat. Belajar dulu. Yes. Ya, Abu Hanifah, silakan nyalakan kamera Anda. Oke, sebentar. Pakai baju dulu. Ini jangan dikik ya, seperti sebelum-sebelumnya. Kamu selalu panik menghadapi Abu Hanifah soalnya. Oke, Abu Hanifah, sambil kamu pakai baju nih. Sambil kamu pakai baju. Udah nih, udah. Betul atau tidak, ada manusia-manusia yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Itu harus dipahami dengan makna yang Coba benar. kau duduk dulu, Jadi, duduk dulu kau yang bagus. Tunjukkan adabmu, diskusi yang baik. Karena debater yang paling ditakuti Edis inilah orangnya. Selalu dikik ketika berhadapan dengan ini orang. Oke, Abu Edis tidak pernah Hanifah, berani. saya tanya. Kita buktikan, bentar lagi Baik. pasti dikik nih. Baik. Edis kalah pasti aku dikik, cari alasan lah. Adakah orang-orang yang menuhankan hawa nafsunya? Berbicara orang menuhankan hawa nafsu, menuhankan di sini kita harus melihat apa yang dimaksud dengan menuhankan.
Apa Paham nggak menuhankan? Anda? Apa yang dimaksud dengan menuhankan hawa nafsu di sini? Menjadikan hawa nafsunya tersebut menjadi sosok yang berotoritas atas dia, mengendalikan hidup dia, berkuasa atasnya, sehingga dirinya dikontrol dan dikendalikan, ditaklukkan oleh hawa nafsunya tersebut, sehingga dia mengikuti apa kemauan daripada hawa nafsunya tersebut. Silakan kalau penjelasan saya salah bantah. Orang yang menuhankan hawa nafsu. Sebentar, bukan tenang dulu. artinya orang Penjelasan saya salah atau Ya, mau kamu bantah? Setuju atau mau kamu bantah? salah. Gimana orang menuhankan hawa nafsu itu? Dia berbuat apa kepada hawa Orang nafsunya? menuhankan hawa nafsu itu adalah orang yang mengedepankan hawa nafsu. Bukan berarti dia menyembah hawa nafsunya. Tidak, dia tidak dalam kategori menyembah hawa nafsu. Bukan. Saya juga contoh, tidak bilang orang yang begitu, Pean. Iya. Yang saya katakan adalah orang yang menuhankan hawa nafsu adalah orang yang membuat hawa nafsu tersebut berotoritas atas dirinya. Hawa nafsu Ya, tersebut betul. menaklukkan dia, menundukkan dia, sehingga dia mengikuti apapun kata hawa nafsu tersebut. Betul sekali. Ya Nah, itu tadi seperti Anda bilang contohnya. tidak setuju, sekarang betul. Enggak, begini, kan ada contohnya. Betulnya di mana? Jangan bicara Ketika contoh misalkan dulu, jangan dia- bicara sebentar, contoh. Jangan takut, jadi potong Tenang, dulu. Jangan tenang. potong dulu. Kau Abu takut. Hanifah, Dengar tenang, dulu, tenang. dengar Kita dulu, mau dengar diskusi dulu, dengan jangan baik. potong. Kau takut. Kita mau Akan diskusi saya dengan baik. jelaskan. Ya, siap. Jangan dikik, Oke. jangan mencari alasan. untuk Baik. dikik. Karena Sekarang kalau udah begini, kalah, kamu sekarang pasti begini. Itu kamu. Anda berarti Ya. sudah setuju dengan saya ya? Oke, menuhankan hawa nafsu artinya mengedepankan hawa nafsunya. Contoh, seperti orang-orang Kristen menduga Yesus Tuhan. Itu Jangan kan ke menurut sana hawa dulu, nafsunya. jangan ke sana dulu. Tenang, jangan ke sana dulu. Jangan kasih contoh dulu, tenang. Oh, begitu loh. Yang Artinya dimaksud dengan orang-orang menuhankan tersebut, hawa nafsu, ya begitu. tenang. Begitu Orang-orang dia. tersebut memperlakukan hawa nafsu tersebut sebagai satu sosok atau sebagai sesuatu yang mengendalikan dia, mengontrol hidupnya, menguasai dia, sehingga dia menuruti semua hawa nafsunya tersebut. Setuju ya? Itu definisinya dari mana? Tuh Edis tuh dapatkan. Tadi Seperti kau itu. bilang setuju, sekarang nggak setuju. Gimana ini? Ya, gini. Masalahnya kamu bilang mengontrol dirinya. Seolah-olah kalau mengontrol dirinya, para rasul-rasul itu adalah hawa nafsunya. Seperti contoh Yesus misalkan. Mengontrol Tenang dulu, konten-konten. jangan dulu ke sana, nanti jauh-jauh pembicaraan kita. Biar kita nggak ini loh. masalahnya Kita kenapa fokus takut dulu ke sana? kepada Kenapa pengertiannya dulu. Jangan mencari-cari alasan, Bang. Jangan cari alasan kalau takut ke sana. Ini lawan yang berat bagimu, Edis. Kamu salah pilih lawan Oke, malam baik. ini. Ini Baik, adalah- sekarang begini. Malam ini adalah malam yang mana kamu Baik, mengutuk sekarang dirimu. pertanyaan saya dilahirkan begini, di Abu. dunia ini. Abu, Begini. oke. Ya. Kalau ada orang mengikuti setan, menjalankan Oke. apapun perintah setan, dia dikuasai, dikendalikan, takluk kepada perintah-perintah setan. Berarti dia telah menjadikan setan itu sebagai Tuhannya nggak? Dia telah menjadikan setannya bukan sebagai Tuhannya. Dia sudah mengikuti hawa nafsunya. Ya, dia Sehingga- menuhankan setan nggak? Ya tidak. Oke, berarti dia tidak menuhankan siapa? Buktinya dia tidak menyembah setan. Tenang, dia buktinya tidak menuhankan menyembah siapa setan. berarti? Orang yang mengikuti perintah-perintah setan, menjalankan apa yang diperintahkan setan, berarti Tuhannya adalah Allah. Setuju? Loh, belum tentu kalau Nah, orang ini Kristen gimana pelakunya berarti ini Anda Tuhannya ini? Yesus. Itu Pusing tergantung Anda ini. siapa Tuhannya. Coba. Malah Kalau lawan begitu kau. menurut Al-Quran siapa Tuhannya dia? Tergantung agamanya. Misalkan orang Kristen yang mengikuti Ya tidur kau di bawah sana. Ya tidur kau di bawah sana. Ngapain kau diskusi sama saya? Udah jelas-jelas dia mengikuti setan, menjalankan perintah setan. Hidupnya hanyalah dikendalikan, dikuasai oleh setan. Lalu Tuhannya bukan setan. Tergantung agamanya. Ya sudah, kalau agamanya Muslim, dia mengikuti setan, dia menjalankan perintah setan, Tuhannya berarti adalah Allah. Memang kalau diskusi sama orang-orang seperti itu, ustadz-ustadzmu pun malu ngelihat kau tuh malu. Gimana? Tergantung agamanya. Berarti kalau agamanya Islam,
Kalau dia mengikuti perintah setan, dia tidak mengikuti perintah Allah, Tuhannya tetap Allah. Memang IQ 78 kau itu. Oke, kita kasih naik ada. Oh, dia masih, kita kasih kesempatan satu kali lagi. Nanti dibilang kita nurunkan nggak diskusi sportif. Aduh, Edi. Abu Hanifah ini terakhir ya, terakhir. Saya konfirmasi dulu. Kamu bermutu atau pernah enggak? ngekick kalau kamu kalah. Kan udah dari awal. Tadi kamu mengatakan tergantung agamanya, betul? Iya, iyalah. Oke. Kalau Kan ada kalau orang orang Buddha agamanya Islam. Agamanya Islam nih, tertulis di Ini KTP kalau orang Islam. Kristen misalkan, Tenang, orang Kristen mengikuti. tenang. Masa Kalau ada Tuhannya udah seseorang, menjadi iblis? Jangan kenapa takut. kamu saya turunkan? Jangan Karena kamu takut ngomong itu. terus. Karena Dengar, kamu bisa takut. dengarkan Itu saya? alasannya, bukan aku ngomong terus. Kamu nggak tahu Abu bilang apa Hanifah, lagi, Maya, dengarkan kamu omongan gila. saya, biar kita bisa Takut. diskusi yang bagus nih. Oke, pelan-pelan. Ada orang, Ya siap, jangan dikik ya. Ada orang, Kalau kalah dia aja. Muslim. Sportif. ada orang dia Islam. Agamanya Islam, tertulis di KTP agamanya Islam. Tetapi dia menjalankan perintah-perintah setan. Dia mengikuti setan, dia tidak mengikuti Allah. Dia menjalankan perintah setan, dia taklukkannya gimana? kepada setan, Agamanya tunduknya Islam. kepada setan, patuhnya kepada setan. Pertanyaan saya, siapa Tuhannya? Tadi katanya pertanyaan salah. Tadi katanya dia beragama Islam, dia mengikuti setan, tidak mengikuti Allah. Berarti bukan Islam dong kalau tidak mengikuti Allah. Gimana? Iya, Tuhannya siapa dia? Tuhannya dia. Saya nggak tanya agamanya, Tuhannya siapa dia? Ini terlepas dari agamanya. Misalkan dia Wah, siapa Tuhannya? Siapa Tuhannya? takut. Nah, mulai takut kau. Abu Hanifah, Nah, salah lawan kau malam ini. saya tanya sama kamu. Babak belur kau. Saya tanya sama kamu. Ada orang Islam. Ini terakhir Ya. nih. Kalau kamu masih nggak ngerti lagi, teman-teman, saya udah capek loh ngulang-ngulang ini, teman-teman ya. Bukan nggak ngerti, tapi pertanyaan salah. Abu. Bilang, ada orang Islam, tapi dia Ya. tidak beriman kepada Allah. Gimana orang Islam nggak beriman kepada Allah? Gimana sih? Pertanyaan aja udah salah. Kata kamu tergantung Yang benar. agamanya tadi, gimana sih? Makanya saya jawab kan tergantung. Ini kan tadi kamu bilang kalau orang mengikuti setan, siapa yang dia sembah? Ya Kan tergantung agamanya. Kalau Kau Kristen, bilang tadi tergantung agamanya, betul? kalau Kristen yang mengikuti setan, berarti Tergantung yang dia sembah agamanya. ya. Kau bilang tadi tergantung agamanya, Iya, betul kan? kalau misalkan yang mengikuti setan itu adalah Kristen. Ya, kau Berarti yang dia belajar dulu sembah sana, adalah belajar dulu ke sana. Gimana sih, saya menuruti kemauanmu, kau bilang tergantung agamanya. Berarti sekalipun dia mengikuti setan, tunduk patuh kepada setan, iblis, asal dia agamanya Islam berarti Tuhannya Allah, kan gitu. Menurut imanmu. Teman-teman sekalian, kalau ada orang KTP-nya Kristen, KTP Kristen, tetapi dia mengikuti setan, menjalankan apa yang diingini oleh setan, roh jahat. Artinya Tuhannya bukan Yesus, artinya Tuhannya setan itu. Sulit banget mahamin yang kayak begitu. Memang berat mereka ini cara nyembuhinya gimana, teman-teman. Kalian pikir menjadi host ini tidak capek. Tapi puji Tuhan teman-teman, orang yang di bawah itu ngerti. Ya, orang yang di bawah itu mengambil kesimpulan kok. Ya, begitu banyak nih, 10.500 orang ini. Kalau Indonesia 85% Muslim, artinya ada 8.500 orang Muslim yang nonton di sini. Mereka itu rindu loh. Para penonton-penonton Muslim ini rindu. Di manakah ada seorang ustadz yang bisa menjawab edis ini? Kami sebagai Muslim yang nonton di bawah sini, kami itu nunggu-nunggu ini ada ustadz yang bisa mengalahkan congornya edis ini. Tetapi tidak ada. Yang ada hanyalah yang datang adalah orang-orang awam yang malah makin mempermalukan agama kami. Gitu loh. Coba ayo kita diskusi dengan baik. Ya, kita kasih naik ada Mart.
Silakan Mart. Nyalakan kamera Anda. Ini dia. Islam atau Kristen, Mart? Lari. Berapa jam sih? 1,5 jam. Kita iklan dulu ya teman-teman. Boleh nggak saya iklan? Nanti kalau iklan nanti dimarahin lagi. Boleh iklan teman-teman? Boleh iklan saya? Boleh ya. Baik, saya iklan dulu ya teman-teman ya. Teman-teman sekalian, tap-tap layar dulu ya. Like dulu, sukai siaran ini, bagikan siaran ini kepada saudara, kepada teman yang pengen mualaf atau pengen masuk Kristen, karena channel ini sangat cocok ditonton oleh mereka. Kasih tahu sama mereka kalau kalian punya teman yang dalam posisi demikian. Ya, ini loh ada channel Edis TV nih, cocok nih kamu tonton nih. Selain lucu, ya, ini acaranya banyak memberikan edukasi-edukasi yang selama ini tidak pernah didengar di dalam kajian ceramahnya Mama Dede. Iya, kalau Agi Mama Dede ceramah nggak dibahas yang begini-begini. Tapi di channel ini kita membahas apapun yang selama ini tidak pernah dibahas. Nah, kalian bagikan kepada mereka. Nah, support juga teman-teman saya, baik melalui bagikan, like, follow, ikuti, dan juga support secara finansial. Kalau teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman juga bisa mensupport saya ya teman-teman ya. Nah, teman-teman sekalian, bagi teman-teman yang mau mensupport saya, juga teman-teman bisa mensupport secara finansial, dukung acara atau program ini, teman-teman bisa mensupportnya di situ tuh. Kelihatan ya di layar ya. Dukung program saya ini teman-teman. Kalau kalian ada berkat berlebih, bisa memberikan kolekte ya ataupun persembahan kasih supaya channel kita ini supaya terus berjalan begitu. Kalau teman-teman ingin memberkati saya, boleh ada di situ. Silakan ditangkap layarnya, screenshot supaya tidak hilang. Bagi teman-teman yang nonton di YouTube, juga teman-teman bisa lihat ada tulisan yang berjalan seperti itu. Oke, kita mulai kembali ya teman-teman ya. Mohon maaf teman-teman.